Apakah hidup doa kita, doa iman kita seperti penyamun yang di sebelah Yesus yang mengatakan, kalau engkau Kristus, turunlah dari salib dan selamatkan kami? Atau di sebelah Yesus yang mengatakan, Yesus, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai Raja. Seringkali manusia yang mengumpat memaki Allah adalah orang-orang yang tidak mau menerima penderitaan. Orang tidak mau menerima kesalahan. Kok saya bisa salah? Dan kalau sudah salah, kadang-kadang ada orang yang begitu jatuh ke dalam dosa dan akhirnya berkata, pantaskah saya masih dicintai? Saudaraku, saya waktu merenungkan pantaskah aku masih dicintai, saya berpikir, kita memang punya misi untuk mengasihi orang, betul. Ini pun adalah karya kita untuk mengasihi orang, benar. Tetapi bagaimana kalau kita bertanya, apakah Anda merasa dikasihi oleh Tuhan? Banyak orang yang meragukan kasih Tuhan. Mengapa saya mempertanyakan seperti itu? Karena banyak orang yang tidak suka dengan apa? Dengan dirinya. Ada yang tidak suka dengan dirinya yang pendek. Ada yang tidak suka dengan wajahnya yang hidungnya mancung tapi ke dalam. Ada orang yang tidak suka bibirnya atau ya bibirnya terlalu maju. Ada orang yang tidak suka dengan penampilan. Ada orang yang tidak suka dengan fisiknya. Perasaan tidak suka itu sudah menunjukkan bahwa saya meragukan cinta Allah pada saya, pada diri saya. Jadi sekarang mari kita lihat bagaimana di dalam kitab suci sikap Yesus terhadap kelemahan manusia. Mungkin Anda ingat perumpamaan Yesus waktu dihadapkan dengan seorang perempuan yang berzina. Saya tidak akan bacakan semuanya karena saya sangat percaya Anda lebih hafal kitab suci daripada saya. Saya hanya tertarik untuk melihat apa yang dikatakan Yesus kepada wanita itu. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini kata-kata Yesus. Yesus melihat perempuan itu bersalah, dia tidak mengatakan, perempuan banyak banget sih dosamu, berapa sih pelangganmu, berapa harganya. Tidak, Yesus tidak pernah mempermalukan dan memperpanjang kesalahan. Yesus hanya berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Enak banget. Kita kalau ke sakramen pengampunan dosa sudah ketakutan. Aduh, harap dititah naonnya. Sudah begitu juga ngelihat pasturnya siapa. Orang Bandung ini kan selalu kalau pengakuan dosa cari pastur yang tua, budak, mata rabun, sebentar lagi meninggal. Nah, itu cari yang seperti itu. Karena saya pernah di katedral pengakuan dosa untuk anak-anak SMP, saya bantu katedral, untuk orang-orang. Lalu tiba-tiba ada anak SMP, dia buka kamar pengakuan langsung berkata, si Pastor Eko, buka. Pastor balik buka. Jadi lihat, saya tidak melihat sakramen pengampunan dosa untuk mengalami ini. Saya tidak akan menghukum engkau. Ya, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itu aja. Para pastor itu cuma ngomong itu. Kenapa Anda tidak mau nerima? Enggak, ini mah susah. Memang suatu saat di rumah retret juga ada yang lucukan kalau kami sudah pengakuan dosa. Kan mulai pengakuan dosa bayangin jam 10 malam. Itu berarti bisa selesai jam 12, jam 1. Anak 80. Lalu ada satu pastor ini pintar banget. Dia malas. Jadi pada saat pengakuan dosa, anak-anak sudah pada ngantri. Tapi setiap ngantri kepada dia, aduh gitu ya. Lalu anak-anak yang ngantri itu, apaan lu? Hukumannya Rosario lu tuh. Langsung semuanya pindah, gua kesini aja 3 salah Maria itu sih. Jadi si pastor itu baru 2 anak langsung habis, tidak ada yang pengakuan dosa lagi. Lihat,
Sudah tidak ada yang mau dengan saya? Lalu anak-anak, mau Rosario. Jadi rekonsiliasi itu yang penting, bukan hukumannya. Tetapi ini kata-kata Yesus, aku tidak akan menghukum engkau. Jangan berdosa lagi, itu cukup, sudah. Hanya pertanyaannya, kalau kita berdosa, apakah dosa kita membuat cinta Allah berkurang atau tidak? Saya nanya. Monsinyur kok tahan punya umat yang seperti ini? Di Batak itu Monsinyur kalau tidak, itu langsung. Horas tidak, gitu ya. Di sini apa kan? Tidak ada kuasa Roh Kudus kan di umat Keuskupan Bandung, Monsinyur? Kalah dengan Batak. Bertebaran Roh Kudus di mana-mana. Bapak Ibu, sekali lagi, apakah kedosaan saya membuat cinta Allah berkurang atau tidak? Apa jaminannya? Lu ngomong tidak, apa jaminannya lu? Seenaknya. Tuh lihat kurang ajar sekali. Bukan gue, dia lagi. Yang kayak gini ciri khas orang Katolik Keuskupan Bandung. Jaminannya ada dalam kitab suci. Lihat. Allah adalah kasih. Ia berikan matahari untuk orang-orang yang berjahat dan orang baik. Ia berikan hujan untuk mereka pun. Semua diperlakukan sama oleh Tuhan. Lalu kalau begitu, pastor, mendingan berdosa saja toh. Karena toh Tuhan memperlakukan orang berdosa dengan orang baik sama saja. Apakah demikian? Manusia kalau selalu berdosa, akhirnya tidak membuat cinta Allah berkurang, tetapi manusia menjadi kurang peka akan kerahiman Allah. Maka Bapak Paus di dalam ensiklik Evangelii Gaudium mengatakan dengan indah sekali bahwa beliau sangat, bukan kecewa, tetapi beliau sangat prihatin. Dunia sekarang ini dilanda dengan kesalahan mencet. Suara Allah sudah tidak didengar lagi. Orang sudah tidak mendengar lagi suara damai dari Tuhan. Orang lebih senang mendengar apa? Facebook. Wah, kalau ada yang like. Wih, hebat. Terserah saya. Jadi orang itu mengukur nilai hidupnya dari Facebook yang statusnya followernya banyak. Itu dia tidak pernah mendengarkan bahwa Allah, walaupun kau tidak punya follower, Anda tetap dicintai Tuhan. Monsinyur tidak punya Facebook karena yakin followernya akan berjuta-juta, ratus juta, saudara-saudara. Karena Monsinyur Keuskupan Bandung ini yang paling imut siapa? Beliau. Tambah stipendium. Yang kedua, krisis kepedulian. Apa? Sukacita kasih Tuhan sudah tidak lagi dirasakan. Orang sudah tidak lagi mau mencicipi cinta Tuhan. Orang berpikir kalau sudah punya ini, punya itu. Saya yakin. Kalau Anda sudah punya kepuasan, punya ini, keluarga yang baik, kemana-mana bisa, jalan-jalan bisa, apa sih yang kurang? Akhirnya hati-hati, Anda akhirnya tidak pernah merindukan cinta Allah lagi. Karena Anda sudah puas dengan segala-galanya, Anda sudah punya semuanya. Baru Anda meratap kalau yang paling berharga diambil oleh Tuhan. Benar atau tidak? Saya tanya lagi yang keras. Benar atau tidak? Fikjen benar atau tidak? Bertobatlah. Ya, nyesal orang jawab. Maka kalau orang sudah tidak punya sukacita lagi, sudah tidak pernah mendengar Allah, bagaimana mungkin punya keinginan untuk berbuat baik? Nggak ada. Orang hanya mikir untuk dirinya sendiri saja, cukup sudah.
Maka saudaraku, masihkah ada kesempatan dan harapan bagi kita untuk merasakan kasih Allah yang sungguh-sungguh? Santo Agustinus pernah berkata, "There's no saint without the past, and there's no sinners without a future." Tidak ada orang kudus yang masa lalunya lempeng terus, tidak pernah juga mereka berdosa. Dan bagi kita pendosa, selalu akan ada berkat di depan kita.